Elizabeth Stephen Smith Baden-Powell adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau bernama Agnes, didirikannya organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guild. Gagasan pendidikan kepramukaan. A. Sistem pendidikan bagi peserta didik terbagi menjadi 4, yaitu pramuka siaga dari usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, pramuka pandega usia 21-25 tahun. Yang B. Sistem pendidikan bagi orang dewasa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kursus orientasi diadakan untuk orang tua pramuka agar anggota majelis pembimbing dan masyarakat lainnya. Yang kedua, kursus pembina pramuka mahir. Kursus ini diperuntukkan bagi mereka yang akan membina peserta secara langsung, yaitu para pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Yang ketiga, kursus pelatih pembina pramuka. Kursus ini diperuntukkan bagi para pembina mahir. Yang keempat, kursus-kursus untuk petugas dalam gerakan pramuka, yaitu kursus pengolah kuartir, kursus andalan, kursus pamong satuan karya, kursus apriari, kursus instruktur, kursus pendidikan kependudukan, kursus kadar koperasi, kursus keterampilan penyediaan air bersih, kursus keterampilan perumahan sehat, kursus peningkatan mutu makanan, dan lain-lain. Dasar pendidikan kepanduan. Yang pertama, pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta menjadi akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Yang kedua, pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Tujuan pendidikan kepanduan. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang kedua, menetapkan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip seperti di bawah ini. Dasar metodik pendidikan kepanduan yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Diharapkan pramuka menjadi manusia berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, tinggi kecerdasan dan keterampilannya, kuat dan sehat fisiknya. Tujuan gerakan pramuka. Yang pertama, kepribadian yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, jasmani yang sehat dan kuat. Keempat, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau divisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat yang paling atas. Tujuannya, dengan adanya struktur organisasi, gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun serta menata organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga pelaksanaan organisasi kepanduan ini dapat berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang disebut juga dengan MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudep, satuan atau kuartir yang bersangkutan. Fungsi MABI yaitu yang pertama, memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis. Dua, memecahkan masalah-masalah organisatoris termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. Yang ketiga,
memecahkan masalah-masalah material, termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana, dan sarana. Yang keempat, menjalani segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana agar dapat memperoleh subsidi dan memberi lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kelima, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan Gerakan Pramuka. Kuartir adalah suatu badan pengelola Gerakan Pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir itu sendiri, satuan dan gugus depan dalam pengembangan Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir dalam istilah kepramukaan merujuk pada suatu organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka dan pembinaan secara kolektif oleh para andalan. Gugus depan, disingkat GUDEP, adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Kesukarelaan dalam Gerakan Pramuka. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah Gerakan Pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan yang dilandaskan pada sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian dan tanggung jawab. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan Dharma Pramuka. Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus Gerakan Pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usaha dan pengembangan rohani serta jasmani anggota Gerakan Pramuka. Sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Manfaat sistem beregu yaitu memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya, mempermudah dan memperlancarkan proses pendidikan bagi asektor pendidik, mempermudah menggerakkan asektor pendidik, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Program kerja adalah landasan bergerak suatu organisasi supaya dapat menjalankan kegiatan selama satu periode pengurusan. Melalui rancangan program ini akan tergambarkan apa saja aktivitas suatu organisasi selama satu periode. Contoh program kerja salah satunya adalah perencanaan rekrutmen. Pembukuan pramuka. Yang pertama ada administrasi dan yang kedua ada surat menyurat keluar. GUDEP sebagai gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana. Agar pelaksanaan administrasi dapat teratur, tertib dan berkesinambungan, diperlukan buku-buku catatan agar program kerja dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain yang meliputi surat masuk. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Surat keluar. Surat keluar ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan menjadi melalui kepada sekretaris atau penjabat yang diberi wewenang meneliti. Fungsi kepramukaan. Sebagai organisasi, Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Tugas pokok Gerakan Pramuka. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia,
menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan agamanya. Penetapan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan 3 model, yaitu model blok, model aktualisasi, dan model reguler. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Tujuan Pancasila yang pertama, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Gerakan Pramuka sebagai bagian dari pendidikan nasional menjadi tujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 menjadikan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia, khususnya anggota pramuka. Trisatya. Pengertian dari Trisatya adalah Tri artinya 3, Satya artinya kesetiaan. Artinya adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Adapun Trisatya yang mengandung arti yang pertama, menjalankan kewajiban atau perintah Tuhan serta menjauhi larangan apa yang menjadi larangannya. Kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban terhadap Pancasila yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. Kewajiban terhadap sesama masyarakat. Kewajiban menghayati dan mengamalkan Dasa Dharma. Dasa Dharma. Pengertian Dasa Dharma. Dasa yang artinya 10, Dharma artinya perbuatan baik. Dasa Dharma adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. AD dan ART Gerakan Pramuka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 16 Presiden Republik Indonesia. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau pramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Ada beberapa tahap dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri, memastikan penolong telah aman dari bahaya. 2. Amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Usahakan menghubungi tim medis. Yang terakhir, tindakan P3K. Keterampilan pramuka. Yang pertama ada api unggun. Api unggun adalah api di luar ruangan yang
didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Pramuka pecinta alam atau peminat acara alam lepas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melaksanakan acara di alam terbuka. Api unggun dinyalakan untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat kondisi bahaya, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Yang kedua, ada teknik menggambar. Peta lapangan dan peta paranormal menjadi salah satu teknik kepramukaan tentang menggambar keadaan alam yang sudah selayaknya diketahui dan dikuasai oleh pramuka. Salah satunya ialah peta lapangan adalah peta yang menggambarkan luas dan bentuk lapangan suatu tempat, arena perkemahan, lokasi, dan sebagainya. Tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Yang ketiga, ada panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam bentuk sketsa gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada suatu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang keempat, tanda medan. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang menggambarkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan seperti peta perjalanan dan peta pita sebagai penunjuk keadaan di kanan dan kiri jalan. Yang kelima, tanda jejak. Tanda jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan penggambaran, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan sebagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Selanjutnya ada white game. White game adalah permainan besar di luar lapangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu atau tim. White game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan berdiri dalam pos-pos. Yang pertama ada sandi dan morse. Kode morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Dalam dunia kepramukaan, kode morse disampaikan menggunakan lenter atau peluit pramuka. Kode morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Semapo dan komunikasi udara. Semapo adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun kini mempunyai digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semaphore. Komunikasi udara. Komunikasi udara atau komunikasi radio pada masa kini sudah memegang peranan sangat penting. Secara luas, radio dapat diartikan sebagai hubungan jarak jauh dengan menggunakan peralatan elektronik seperti SSB, walkie-talkie, pesawat CB, dan jenis-jenis pemancar atau penerima lainnya. Kegunaannya seperti komunikasi radio dilakukan pesawat antariksa, komunikasi antar grup pencari pada operasi SAR, ekspedisi penjelajah, dan sebagainya. Macam-macam komunikasi udara. Yang pertama, komunikasi searah. Komunikasi searah tidaklah begitu diperlakukan bagi siswa karena pada komunikasi searah kita hanya dapat menerima berita saja tanpa dapat mengirim, atau mengirim berita saja tanpa dapat menerima. Komunikasi dua arah. Pengetahuan komunikasi ini sangatlah penting, misalnya komunikasi antar regu SAR atau untuk jarak jauh sekali biasanya digunakan pesawat jenis SSB atau telegraf. Sedangkan untuk jarak jauh, menengah, dan dekat biasanya digunakan pesawat jenis FM. Simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Untuk mengikat antara tali dan tali atau tali dengan bendanya, tidak asal mengikat. Tentu saja untuk menghasilkan suatu bentuk dari tali-tali yang ada, masing-masing simpul atau ikatan pun mempunyai nama dan fungsi masing-masing.
upacara dalam pramuka. Yang pertama, upacara umum. Kedua, upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Ketiga, upacara pelantikan. Keempat, upacara kenaikan tingkat. Kelima, upacara pindah golongan. Keenam, upacara meninggal ambalan atau rencana. Baris berbaris. Baris berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan, patriotisme, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik sehingga diperoleh sikap lahir, ketegapan, ketangkasan, kelincahan dan kerapian, dan sikap batin, ketaatan, keikhlasan berkorban, kesetiakawanan, dan persatuan yang diharapkan. Tujuan baris berbaris: menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, menumbuhkan rasa persatuan, menumbuhkan sikap disiplin, menanamkan rasa tanggung jawab. Macam-macam bentuk barisan: barisan berderet, barisan angkara, barisan lingkaran besar, barisan lingkaran kecil, barisan setengah lingkaran, barisan kolonel terbuka, barisan kolonel tertutup, barisan anak panah, barisan perlombaan, barisan bentuk selat, barisan selat terbuka atau selat balik, barisan roda, barisan berbanjar.